Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran, di mana saya akan mengambilnya dari Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22. Judulnya saya beri Jangan Marah. Ayatnya saya bacakan bagi kita. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah saudara, di dalam terjemahan ayat firman Tuhan yang tadi telah saya bacakan, terasa kurang tepat ya dari terjemahan bahasa Indonesia yang ada. Contohnya di ayat 21 ini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah saudara, di dalam Alkitab King James Version atau NIV dan sebagainya dikatakan bahasa Inggrisnya it was said. Sedangkan di Indonesia diperkatakannya difirmankan. Kitab Suci Indonesia menerjemahkan difirmankan, dan penggunaan kata firman menunjukkan bahwa itu merupakan kata-kata Allah. Dan ini salah, kurang tepat. Kalau Yesus mengutip perjanjian lama, maka istilah yang biasa digunakan adalah ada tertulis. Dalam bahasa Inggrisnya, it is written atau it has been written. Seperti dalam Matius pasal 4, ayat 4, ayat 7, dan ayat 10. Saudara bisa baca. Atau, tidakkah kamu baca? Ya, seperti dalam Matius 12 ayat 3, ayat 5, Matius 19 ayat 4, Matius 22 ayat 31, ya. Jadi sebetulnya terjemahannya adalah it was said. Jadi dikatakan seperti dalam kitab suci bahasa Inggris. Dan ini tidak menunjuk pada kata-kata Allah, tetapi pada kata-kata atau ajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hal yang sama terjadi di dalam ayat 27, ayat 31, 33, 38, 43 ya saudara. Nah saudara, perikop pengertian ini adalah kata marah. Kalau kita perhatikan kalimat yang marah pasti ada tindakan amarah yang telah terjadi, atau pasti ada orang yang sedang marah sehingga orang lain yang mendengarkan tidak suka. Dan keluarlah statement kata jangan marah. Kalau kita perhatikan atau melihat orang yang sering marah, rasanya kita tidak nyaman dengan orang yang suka marah, atau saudara sendiri juga barangkali sering marah, sehingga saudara tidak disukai oleh orang lain. Nah, dengan penjelasan ayat di atas, supaya kita jangan atau tidak marah, supaya saya mau ya di dalam pengertian ini tidak marah. Nah saudara-saudara, saya mau menjelaskan sedikit tentang kata marah ini. Ya, tidak semua kemarahan itu adalah dosa, saudara. Di dalam ayat 22a King James Version berkata demikian, but I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Ya, artinya begini, tetapi aku berkata kepadamu bahwa siapapun yang marah kepada saudaranya tanpa alasan akan ada dalam bahaya penghakiman. Jadi kata-kata without a cause, tanpa alasan, hanya ada dalam manuskrip tertentu. Kitab suci jelas tidak menganggap semua kemarahan sebagai dosa. Ini terlihat dari beberapa hal yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan. Yesus berulang kali marah. Ya, saudara, ayatnya ada di dalam Markus 3 ayat 5, Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Tetapi dikatakan tidak berdosa.
Ibrani 4 ayat 15 menjelaskan kemarahan jemaat Efesus terhadap rasul-rasul palsu dipuji. Wahyu 2 ayat 2 ayatnya. Dan sebaliknya, kesabaran jemaat Korintus terhadap rasul-rasul palsu justru dikecam. Ya, itu ayatnya ada di 2 Korintus 11 ayat 4. Saudara-saudara, di dalam Efesus 4 ayat 26 yang berbunyi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jelas menunjukkan bahwa marah tidak selalu identik dengan dosa, dan bahwa kita bisa marah tetapi tidak berdosa. Kemarahan yang benar biasanya adalah kemarahan yang dilandasi oleh kasih dan ditujukan terhadap dosa, terhadap ketidakadilan, terhadap penindasan, dan terhadap kesesatan. Ada beberapa contoh orang tua yang marah kepada anak yang nakal. Jadi saudara tahu, orang tua berhak menegur atau marah kepada anak-anak yang nakal atau melakukan hal yang tidak benar. Atau orang Kristen yang marah karena adanya ajaran sesat, atau karena adanya korupsi, atau ada perbuatan yang melanggar firman Tuhan di dalam gereja. Jadi perlu ditegur dengan amarah yang cukup sehingga bisa mengingatkan orang yang melakukan pelanggaran itu. Jadi atau kita marah karena adanya terorisme. Saudara tahu terorisme melakukan tindakan-tindakan di luar kemanusiaan, saudara. Atau kita marah mendengar orang yang bersalah tetapi dibebaskan, atau bahkan dikurangi, saudara, hukumannya. Kita sering mendengar demikian. Orang yang tidak bersalah tapi dihukum oleh pengadilan. Nah, ini hal-hal yang patut bahkan kita menegur, ya. Jadi perlu dicamkan bahwa sekalipun kemarahan seperti ini merupakan kemarahan yang benar, tetapi kalau perwujudannya atau sikapnya kelewatan, saudara, kelewat batas, maka itu menjadi salah, ya, menjadi dosa. Misalnya kalau kemarahan terhadap anak diwujudkan dengan memaki anak atau melakukan tindakan kekerasan dengan memukul anak sehingga mencederai anak tersebut, ya jadi dosa, saudara. Tetapi jelas ada banyak kemarahan yang merupakan dosa, dan mungkin sebagian besar kemarahan kita tidak bisa disebut sebagai holy anger atau kemarahan yang suci, dan memang merupakan dosa. Dan ini dihubungkan oleh Yesus dengan hukum ke-6 ayat 21. Jadi kemarahan seperti itu merupakan pembunuhan dalam hati atau dalam pikiran kita, saudara. Kata tidak marah ialah kalau ia sama sekali tidak mempunyai perasaan kasar atau jahat kepada sesamanya. Ada 3 tahap hukuman yang dapat diterima, ya, dengan tahap-tahap kemarahan. Yang pertama, marah terhadap saudaranya. Nah, ini bahasa Yunani-nya adalah orgisestai, dan ada kata marah, yaitu ada 2 macam, ya. Tumos dalam bahasa Yunani-nya, kemarahan seperti nyala api yang keluar dari bahan yang mudah terbakar. Atau yang kedua, bahasa Yunani adalah orge, kemarahan sebagai sesuatu yang berurat dan berakar dan sulit dihilangkan. Inilah kemarahan yang dikutuk Tuhan Yesus. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 20 dikatakan demikian, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Yang kedua, kemarahan yang berubah menjadi kata-kata fitnah dan penghinaan. Nah, itu bahasa Yunani adalah raka, tolol, tak berotak, dan berkepala kosong. Itu dosa kesombongan, saudara. Kata raka ini hanya dipakai oleh orang-orang yang sombong dan berhati tinggi. Tinggi hati maksudnya, ya. Yang selalu menghina serta merendahkan sesamanya. Nah, saudara, dosa kesombongan itu ada beberapa macam, saudara.
Yang pertama ya saudara, kita mau mengerti tentang dosa kesombongan. Kebanggaan atas asal-usul diri pribadi. Kita merasa orang ningrat, darah biru, ya barangkali darah merah gitu ya. Yang jelas memang darah pasti merah saudara. Ya ini dosa kesombongan. Atau gengsi saudara. Gengsi itu macam-macam saudara ya. Dengan kondisi yang ada. Atau kedudukan ya, kedudukan yang kita merasa tinggi, kita merasa jadi sombong terhadap orang-orang yang kedudukannya lebih rendah dari kita, baik di dalam jabatan pekerjaan, di dalam pelayanan maupun di dalam institusi negara, saudara. Ya, itu juga bisa menjadikan kita jadi orang yang sombong, atau kita memiliki uang yang berlimpah sehingga kita sombong dengan orang-orang yang berkekurangan, atau juga memiliki ilmu pengetahuan atau intelektual, saudara. Merasa sombong melihat orang-orang yang tidak punya pengetahuan atau orang-orang yang tidak intelek. Ini juga dosa. Ya saudara, ini yang perlu kita mengerti. Nah, terus ini yang ketiga saudara, merusak nama dan reputasi. Jadi marah itu merusak nama dan reputasi. Ya, bahasa Yunani-nya moros, tolol secara moral. Ya, saudara boleh baca di dalam Mazmur pasal 14 ayat 1. Yang demikian ini harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, orang-orang yang melakukan kemarahan yang seperti saya jelaskan yang pertama, kedua, dan ketiga tadi. Ya, neraka itu dalam bahasanya Yunani-nya dikatakan Gehenna. Ya, ada di dalam Matius 5 ayat 22, 29, 30, Matius 10 ayat 26 dan seterusnya. Ya, di Israel yang disebut Gehenna adalah sebuah tempat yang disebut Lembah Hinom. Ya saudara, ayatnya dari 2 Tawarik 28 ayat 3, di 2 Raja-Raja 23 ayat 10. Demikianlah berselancar dalam kebenaran hari ini dengan perikop jangan marah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.